bakal Dari 160. Cianjur, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai kota tauco, tapi juga masyhur dengan sentra pembuatan abon, makanan kering berbahan serat daging hewan. Nah, tidak lengkap rasanya kalau misalkan sudah di Cianjur tidak berburu salah satu oleh-olehnya. Yang paling terkenal adalah abon ayam khas Cianjur. Nah, kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatannya, mulai dari bahan baku hingga siap untuk dijual. Pabrik pembuatan abon ayam sudah eksis sejak tahun 90-an. Hingga kini, usaha ini masih dikelola oleh generasi pertama. Setiap hari ratusan kilogram daging ayam diolah menjadi abon. Yes, cerita hari ini akan sedikit berbeda karena kita akan memulai pekerjaannya pada malam hari dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 malam kita akan membuat abon dan di belakang saya sudah ada bahan bakunya. Malam hari ini lebih dari 500 kg daging ayam akan diolah. Bagian dada ayam dipilih karena memiliki serat yang cocok untuk pembuatan abon. Langkah pertama adalah mencuci bersih daging ayam satu persatu. Bersama para pekerja, saya ikut membersihkan daging ayam yang akan dimasak. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Setelah dipastikan bersih, daging ayam kemudian diangkut menuju dapur produksi. Waduh, 30 kilo. Satu keranjangnya 30 kg. Nyucinya sih gampang ya, tapi kalau seberat ini Gusti. Malam ini jadi malam panjang bagi saya dan para pekerja. Melewati lorong menuju dapur, puluhan kilogram daging ayam diangkut secara manual. Bagi saya yang baru pertama kali mencoba, pekerjaan ini terasa cukup melelahkan. 4 kuali berukuran besar telah disiapkan untuk proses perebusan. Tahap ini bertujuan agar daging ayam matang sempurna dan aman dikonsumsi. Jadi satu kualinya ini memuat sekitar 100 kg dada ayam filet. Dan perebusannya berapa lama, Pak? 3 jam. 3 jam. Sekarang hampir jam 8, berarti kurang lebih beres jam 11 malam nanti ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Proses perebusan memakan waktu hingga 3 jam agar daging ayam benar-benar matang sempurna hingga bagian dalam. Selain untuk memastikan keamanan pangan, perebusan dalam waktu lama juga membuat serat daging menjadi lebih lembut, sehingga nantinya mudah disuir dan diolah menjadi tekstur abon yang halus dan kering. Kenapa diproduksinya malam hari nih, Kang? Karena untuk mengejar pesanan yang pagi sama siang hari. Oke. Jadi produksinya di malam hari biar pagi-pagi bisa kejual. Dan fresh mungkin ya? Oke. Selagi menunggu proses perebusan selama 3 jam, para pekerja tidak bisa beristirahat begitu saja. Di dapur lain, proses pembuatan bumbu mulai dilakukan. Beragam rempah dan bahan dasar disiapkan, mulai dari bawang merah, bawang putih, gula, garam, hingga penyedap rasa. Seluruh bumbu ini nantinya akan menentukan cita rasa khas abon ayam Cianjur yang gurih dan manis saat dinikmati. Peracikan bumbu jadi tahap penting dalam pembuatan abon ayam. Karena itu prosesnya hanya ditangani satu orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan agar cita rasa abon ayam tetap sama dari waktu ke waktu meski diproduksi dalam jumlah besar setiap hari. Dalam sehari ya minimal 100 baskom. 100 baskom untuk berapa? Untuk 2 produk? 2 produk. Apa aja tuh? Satu abon, yang satu gepuk. 1 jam berlalu saya kembali ke dapur produksi. Uap panas masih terus memenuhi ruangan saat proses perebusan memasuki tahap berikutnya. Malam ini daging ayam harus dibalik satu persatu agar tingkat kematangannya merata. Setelah dibalik, daging ayam kemudian direbus kembali selama 2 jam hingga benar-benar matang sempurna. Semakin malam, rasa lelah mulai terasa. Duduk sebentar di sudut dapur sambil menunggu proses perebusan, mata saya perlahan tidak kuat menahan kantuk. Kang, udah masak. Udah matang, Pak? Udah matang. Aduh, maaf Pak, saya ketiduran, Pak. Apa-apa ya. Iya. Aduh, sampai ketiduran, ini panjang banget prosesnya. Setelah 3 jam direbus, tekstur daging ayam mulai berubah. Semula padat, kini menjadi kencang, lebih lembut, bahkan mudah hancur saat dipegang. Kondisi ini menjadi tanda bahwa daging ayam sudah matang sempurna dan siap masuk tahap berikutnya. Tanpa menunggu lama, daging ayam diangkat dan disaring untuk dipisahkan sisa air rebusan.
Nah, ini sudah selesai direbus ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan geserkan ke sebelah sini untuk nanti kita masuk ke proses berikutnya. Jadi sekarang kita masih berusaha untuk memindahkan ayamnya ya. Bentuknya kayak ayam suwir ya jatuhnya ya, karena dia udah berhasil untuk direbus dan juga dimasak. Udah berat. Lumayan ini, ada airnya juga soalnya. Meski teksturnya sudah lembut dan mudah hancur, masih ada tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Dengan alat khusus ini, daging ayam digeprek dan diurai seratnya secara perlahan. Tujuannya agar serat daging menjadi lebih halus dan merata sehingga nantinya mudah menyatu dengan bumbu. Jadi memang harus sedikit-sedikit atau gimana Pak? Segini. Biar apa tuh Pak sedikit-sedikit? Biar merata gitu. Nah bener, biar merata tuh ya. Merata seratnya gitu. Usai digeprek dan diurai seratnya, daging ayam kemudian masuk tahap pemasakan. Namun sebelum dimasak, daging ayam terlebih dahulu ditimbang dengan hitungan khusus. Hal ini dilakukan agar takaran bumbu dan kapasitas masak sesuai. Setelah digeprek, kemudian akan disatukan seperti ini dan kita harus timbang. Nah ukurannya ini harus tepat 19 kg. Kenapa harus tepat? Karena nanti akan disesuaikan dengan bumbu yang kemudian sudah tadi kita buat. Menjelang pukul 12 malam, proses produksi masih terus berlangsung. Kami kemudian berpindah ke sisi dapur lainnya. Di tempat ini, deretan tungku besar sudah siap digunakan untuk memasak suwiran daging ayam. Pada tahap ini, minyak terlebih dahulu dipanaskan dalam wajan berukuran besar. Setelah panas, suwiran daging ayam dimasukkan bersama bumbu yang sudah diracik sebelumnya. Tidak ketinggalan, gula merah juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis khas pada abon ayam Cianjur. Meski mata mulai berat dan rasa kantuk semakin terasa, para pekerja tetap bersemangat menyelesaikan proses pemasakan. Sebab tahap ini jadi penentu agar bumbu benar-benar meresap ke dalam serat daging ayam. Ini udah masuk ke proses masak, jadi tadi kata Kang Yana, juru masaknya, kalau masak yang pertama ini sekitar 1 jaman ya Kang ya, karena dia sambil nunggu juga minyaknya benar-benar panas. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke kloter 2 dan juga seterusnya, sekitar 40 menit lah, abon sudah bisa diangkat dan masuk ke proses berikutnya. Benar atau salah? Benar. Nilainya berapa? 100 untuk saya dari Kang Yana, wargi Cianjur. Lanjut dulu. Setelah 1 jam dimasak dan terus diaduk, warna suwiran daging ayam perlahan berubah menjadi coklat keemasan. Perubahan warna ini jadi tanda bahwa abon sudah matang dan bumbu meresap sempurna. Selanjutnya abon diangkat dan disaring untuk dipisahkan dari minyak panas. Sekilas jumlah minyak yang menempel masih terlihat cukup banyak, tapi prosesnya belum selesai. Abon ayam akan masuk tahap pemerasan. Abon yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus dan diikat rapat. Setelah itu karung berisi abon dimasukkan ke dalam alat pemeras. Dari proses inilah sisa-sisa minyak akan keluar secara perlahan. Oke, ini lagi di press dan memang kita harus sekuat tenaga ya memutar alat ini biar nanti minyaknya keluar. Nih juru kamera saya, Helmi Suryanegara akan coba kasih lihat deh. Mimi, kasih lihat Mi. Tuh, ini dia hasil minyaknya. Bocor, bocor, bocor. Pada alat pemeras ini tenaga manusia jadi andalan utama. Bagian tuas besi harus diputar manual dengan kuat dan berulang-ulang agar tekanan di dalamnya semakin besar. Tidak heran proses ini cukup menguras tenaga, karena semakin kuat putaran, semakin banyak minyak keluar dari abon. Aduh, ini makin bawah, memang dia makin kenceng dan kita makin susah. Jadi memang harus benar-benar sekuat tenaga seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau muka saya nggak enak dipandang. Gini Kang. Setelah melalui proses pemerasan, bentuk abon berubah menjadi lebih padat dan menggumpal. Karena itu abon harus dipukul-pukul dan diurai kembali secara manual agar teksturnya kembali merata dan tidak mengeras menjadi gumpalan besar. Meski terlihat sederhana, proses ini cukup menantang karena kondisi abon masih sangat panas saat baru keluar dari alat pemeras. Setelah diurai kembali, abon kemudian masuk tahap pengeringan. Pada proses ini abon akan didinginkan dan diangin-anginkan sebelum kembali diolah pada pagi hari. Wah bener ya, pembuatan abon itu ternyata panjang banget. Semalam saya masih ada di pabrik ini untuk membuat dari awal. Dan tadi saya sempat pulang dulu dan pagi hari ini saya sudah ada di pabrik lagi dan melihat abon-abon ini sudah siap untuk di-packing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah melalui serangkaian proses panjang sejak malam hari, ratusan kilogram abon ayam siap untuk dikemas. Biasanya, abon ayam dikemas menggunakan stopless plastik. Dalam 1 hari, jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 2.000 stopless.
Dari sinilah abon ayam khas Cianjur didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada hal menarik dalam proses pengemasan abon ayam. Selain dikemas menggunakan toples, sebagian abon dikemas secara tradisional dengan anyaman bambu. Abon dikepal dengan takaran tertentu lalu diikat menggunakan bilah bambu tipis. Cara ini jadi salah satu ciri khas abon Cianjur yang masih dipertahankan. Saya pun mencoba mengikuti prosesnya. Waduh, coba lihat Bu, Ini dia hasil tutorial yang Ibu Neneng punya dan Kiki Harjadi punya. Jadi Anda bisa lihat perbandingannya. Ini kalau dinilai nilainya berapa Bu? Dari 160. Udah melewati 50 ya. Tapi ini kurang rapi ya Bu ya? Kurang rapi dan tidak layak dijual kayaknya. Abon yang sudah dikemas kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga luar daerah lainnya. Tingginya permintaan pasar membuat proses produksi hampir tidak pernah berhenti setiap hari. Dalam satu hari saja ribuan kemasan abon bisa terjual. Dari usaha rumahan yang dimulai puluhan tahun lalu, kini omset yang dihasilkan pun terbilang fantastis. Ini dia abon ayam yang kemudian sudah siap untuk diantar. Ini rencananya akan dikirim ke Bogor ya Kang ya? Lewat ekspedisi begitu. Jadi banyak sekali pemesan dari berbagai daerah, nggak cuma di Cianjur saja. Setelah melalui proses panjang mulai dari pencucian, perebusan, pembumbuan hingga pengemasan, akhirnya abon ayam khas Cianjur siap dinikmati. Di balik rasa gurih dan tekstur ringan, ternyata ada kerja keras para pekerja yang berjibaku sepanjang malam demi menjaga kualitas produksi. Menikmati abon emang udah paling pas banget, ditambah dengan nasi panas seperti ini. Yang jelas abonnya benar-benar fresh karena baru dibuat sejak semalam dan handmade gitu ya. Kalau kita lihat prosesnya begitu panjang dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan pastikan kalau ke Cianjur Anda bisa jadikan abon ini menjadi oleh-oleh. Kiki Haryadi, Helmi Surya Negara, Cianjur, Jawa Barat.